Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Dewan Pers meminta TNI Polri membentuk tim investigasi bersama untuk mengusut kebakaran rumah wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu yang menewaskan Sampurna dan 3 orang anggota keluarganya. Dewan Pers menemukan fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan Sampurna Pasaribu dan ketiga anggota keluarganya terjadi setelah korban memberitakan perjudian yang ada di Karo, Sumatera Utara. Karena itu, Dewan Pers meminta TNI Polri untuk membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus ini secara terbuka. Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis. Ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut terjadi setelah korban, yaitu saudara Riko Sampurna Pasaribu, memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan diduga melibatkan oknum TNI. Atas kejadian tersebut, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam Bukit Barisan membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial. Sementara itu, terkait adanya berita simpang siur penyebab kebakaran yang menewaskan Sampurna Pasaribu dan ketiga anggota keluarganya, Kodam 1 Bukit Barisan memastikan jika kejadian tersebut murni kebakaran dari dalam rumah. Dirinya menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan orang tak dikenal yang sebelumnya diinfokan sengaja membakar rumah korban. Ini dijelaskan oleh pihak kepolisian yang telah melakukan olah TKP. Kejadian tersebut murni kebakaran dari dalam. Ya, tidak ada OTK yang melakukan pembakaran terhadap rumah almarhum tersebut. Kita tetap mengikuti proses hukum yang sudah dilaksanakan oleh pihak Polres Tanah Karo. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini seterang-terangnya. Dari hasil penelusuran sementara Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Sumatera Utara, kebakaran di rumah jurnalis Sampurna Pasaribu berkaitan dengan pemberitaan perjudian. Hasil penelusuran KKJ menemukan sebelum kebakaran terjadi ada saksi yang melihat beberapa orang tak dikenal bolak-balik melihat rumah Sampurna Pasaribu. Bang Pasaribu ini sempat menghilang, sempat mengamankan diri karena merasa terancam. Dia menduga ancamannya itu berasal dari pemberitaan yang dia buat. Penelusuran kami kepada para saksi sebelum kebakaran itu terjadi, ada sekitar 5 orang yang berseliweran di seputaran rumah Bang Pasaribu. Anak dari korban Pasaribu ini itu mengaku terancam saat dimintai keterangan di Polsek Karo. Untuk mengetahui perkembangan investigasi kasus kebakaran rumah yang menewaskan Riko Sampurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sudah tersambung bersama kami Wakil Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Sumatera Utara, Prayugo Utomo. Mas Yugo, selamat sore. Selamat sore, Cindy. Ya Mas Yugo, dari KKJ kan sudah melakukan investigasi. Apa temuan yang sejauh ini didapat terkait kaitannya antara pemberitaan yang sudah dilakukan sebelum kejadian dan juga setelah adanya kebakaran di rumah korban? Ya, sebelumnya saya menyampaikan rasa duka cita. Kami KKJ Sumut menyampaikan duka cita mendalam pada keluarga korban Sampurna Pasaribu atas meninggalnya Bang Sampurna Pasaribu. Ini menjadi duka kita semuanya, kawan-kawan jurnalis di Sumatera Utara. Nah, hasil penelusuran KKJ Sumatera Utara itu ada menemukan beberapa kejanggalan yang kami lihat dari kebakaran ini. Yang pertama itu adalah soal sebelum kebakaran terjadi, Bang Pasaribu ini kan sempat memberitakan soal dugaan perjudian yang diduga dikelola oleh aparat militer.
Ini dilakukan berita itu kami telusuri terbit pada 22 Juni 2024. Nah, kemudian dalam pemberitaan itu dia juga jelas-jelas menuliskan nama oknum yang dimaksud. Nah, dalam hal itu juga ada dugaan soal aliran uang yang mengalir kepada Bank Pasaribu, kemudian termasuk kepada anggota ormas yang disebutnya sebagai teman Bank Pasaribu. Ini adalah temuan kami setelah mewawancarai beberapa saksi. Nah, kemudian setelah berita itu terbit, Bank Pasaribu ini dihubungi oleh ada oknum aparat, diduga oknum aparat yang menghubungi dia dan meminta agar berita itu segera di take down ataupun dihapus dari laman Tribarata TV. Nah, kemudian pihak perusahaan saat itu tidak menghapus berita itu. Kemudian ada juga petugas kepolisian yang sempat menghubungi perusahaan media online tempat korban bekerja dan meminta agar pemberitaan dibuat secara halus. Pemberitaan yang dimaksud adalah soal unjuk rasa tokoh organisasi keagamaan di Kabupaten Karo yang menuntut agar Kapolres Karo dicopot lantaran maraknya judi, prostitusi, dan narkoba. Nah, kemudian setelah ramai pemberitaan itu muncul, pimpinan media tempat Bank Pasaribu bekerja ini sempat menghubungi Bank Pasaribu. Oke. Namun saat itu dia bilang aman-aman saja. Tapi Oke. ada pernyataan bahwasannya Bank Pasaribu ini sempat merasa was-was atau merasa dalam ancaman saat itu karena dia menduga akibat pemberitaan yang dilakukan diberitakannya. Oke, Mas Yugo, tapi artinya memang ada intimidasi sebelumnya? Kita belum mengetahui apakah ada ini bentuknya intimidasi atau enggak, karena ini masih dugaan hasil temuan kami di lapangan. Karena saat itu juga ada seorang ketua ormas yang menghubungi Bank Pasaribu sebelum kejadian kebakaran itu mengatakan bahwasannya Bank Pasaribu dan beberapa kawan ini sedang diikuti. Makanya Bank Pasaribu sempat mengamankan dirinya tidak pulang ke rumah karena merasa was-was dan berada di bawah ancaman tadi. Oke, soal informasi ada penguntitan itu juga ditemukan kan, kali kalau dari Kapendam membantah itu tidak ada orang tak dikenal di sekitar rumah. Kalau yang Anda temukan seperti apa? Nah, berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun oleh teman-teman KKJ di lapangan, para saksi ini mengaku ada sekitar 5 orang sebelum kejadian kebakaran itu yang berseliweran di sekitaran rumah Bank Pasaribu. Ini yang masih menjadi pertanyaan dan kami juga masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian apakah juga menemukan fakta yang sama dengan yang kami temukan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kami wawancarai di lapangan. Oke. Kan ada beberapa desakan yang disampaikan oleh KKJ termasuk juga kepada polisi. Kalau dari KKJ melihatnya, apakah sejauh ini proses yang dilakukan oleh polisi sudah cukup transparan, Mas Yugo? Ya, kami belum bisa menyimpulkan apakah Polres yang dilakukan kepolisian sudah cukup transparan. Yang pasti KKJ Sumut mendesak dan menuntut kepolisian untuk menyelidiki kasus ini dan mengungkapnya secara terang benderang secara fakta yang terjadi di lapangan. Apakah memang kasus ini murni kebakaran ataukah ada hal-hal lain yang sebenarnya menjadi penyebab kebakaran di rumah Bank Pasaribu yang menewaskan Bank Pasaribu dan 3 anggota keluarganya. Oke, baik. Tentu penanganan kasus secara terang benderang ini jadi harapan semua. Terima kasih banyak Mas Yugo sudah berbagi untuk Kompas Petang. Sama-sama Cindy.